Wan Ustadz, tadi Ustadz infonya dideportasi dari Singapura. Gimana ceritanya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Demikian. Kapan Ustadz berangkat ke Singapura? Saya berangkat Senin siang dari Batam pada tanggal 16 Mei 2022 sampai di Pelabuhan Tanah Merah sekitar jam 1.30 waktu Indonesia, karena jam tidak saya robah. Saya cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa saja kawan Ustadz ke Singapura? Saya berangkat dengan sahabat saya, dia bawa istrinya, bawa anaknya 1 semester 5, bawa anak kecil laki-laki umur 4 tahun. Kemudian saya bawa Ustazah dan Sami, anak saya. Dalam rangka apa Ustadz ke Singapura? Dalam rangka libur, ini kan memang hari libur. Kebetulan sahabat saya ini dekat rumahnya dari Singapura. Mengapa Ustadz harus dideportasi? Sementara kan begini libur, gimana ceritanya Ustadz? Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta. You have to explain to our communities why did your country, why did your government reject us? Why did your government deport us? Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Kalau berkas-berkas yang Ustadz bawa lengkap Ustadz ya? Berkas lengkap semua. Sudah lengkap ya. Arrival card, kartu untuk datang sampai masuk, semua lengkap semua. Tak ada kurang satu apapun. Sudah lengkap semua, tak ada kurang. Udah sampai di stempel imigrasi, dia tidak stempel karena langsung di scan aja paspor, langsung dia scan. Habis itu kemudian cap jempol. Habis itu udah pas mau keluar, saya terakhir. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura yang kan dalam tradisi diplomatik memang betul ada semacam hak di pintu pertama orang untuk diusir atau tidak diizinkan masuk itu. Dan itu sebetulnya rahasia aja intelijen, kenapa tidak diizinkan masuk itu. Dan memang nggak perlu dibuka datanya. Tapi karena ini soal Ustadz Abdul Somad, tentu orang ingin melihat lebih jauh kenapa yang bersangkutan ditolak atau bahkan udah masuk lalu dideportasi itu. Apakah ada data intelijen dalam 20 menit masuk, dikirim cepat-cepat untuk menghalangi Ustadz Abdul Somad tuh? Dan ini yang sebetulnya ingin kita tahu klarifikasinya itu. Tentu Pak Dubes di Singapura sudah berupaya semaksimal mungkin untuk cari keterangan diplomatik. Dan yang terkaget-kaget saya baca adalah keterangan diplomatiknya betul-betul tidak lagi diplomatis, langsung menuduh bahwa Ustadz Abdul Somad adalah orang yang berbahaya tuh. Karena dia pakai istilah Departemen Dalam Negeri Singapura pakai istilah Ustadz Somad itu menyebarkan kebencian, ekstremis, anti-Kristen, segregasi agama segala macam itu, atau yang kita disebut menyebarkan hate speech, mengajak orang untuk melakukan kekerasan. Jadi itu semua hal yang pernah kita dengar di Indonesia itu kemudian kok ada di filenya Home Affairs, Minister of Home Affairs di Singapura, Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita mau tahu apakah Indonesia nggak punya hak untuk mengkoreksi semua itu. Memang itu adalah hak Singapura untuk menilai manusia siapapun yang berkunjung ke situ melepas dari identitas nasionalnya supaya dapat semacam keterangan eksklusif. Jadi kita bisa anggap bahwa intelijen Singapura beroperasi juga di Indonesia.
untuk memantau orang-orang Indonesia yang punya potensi disebut sebagai berbahaya gitu. Nah ini yang harusnya jadi soal besar. Karena bagaimanapun Abdul Somad ini mewakili satu komunitas yang besar tuh, lepas dari kontroversi dia. Jadi sekali lagi kalau sekedar lebih bagus itu Singapura bilang ya kami punya data tentang sesuatu yang bahkan nggak bisa diucapkan ke publik, tetapi itu hak kami untuk keep data intelijen itu. Tapi kalau kita lihat secara diplomatik ini sebetulnya undangan perang dari Singapura, undangan perang diplomatik kan. Karena seolah-olah Departemen Dalam Negeri Singapura mengatakan kami punya file, tolong dikoreksi oleh Indonesia. Apa betul Abdul Somad teroris? Apa betul dia ekstremis? Ini akan jadi kekacauan diplomatik baru. Dan Indonesia bisa bilang enggak. Nah kalau enggak, kenapa kita punya file itu? Lalu timbul problem apa ada operasi intelijen Singapura di Indonesia untuk memata-matai orang Indonesia sendiri kan? Kan itu soalnya tuh. Jadi bukan sekedar debat di dalam sosial media, tapi kita mesti baca between the line atau biasa kita sebut di belakang layar ini ada